Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita kembali dengan saya, Mundir Tamam, penyuluh agama Islam di kantor urusan agama Kecamatan Cibarusah. Ada pernikahan yang secara rukun dan secara terpenuhi, tetapi pernikahannya itu tidak sah karena salah menafsirkan terhadap sesuatu hal. Ya, ini adalah sigot ta'li talak. Kawan-kawan, ada beberapa syarat dalam pernikahan, atau ada juga yang disebut dengan keharaman untuk menikahi. Salah satunya itu ada, pertama itu sepersusuan. Sepersusuan itu artinya apabila ada seorang bayi disusui oleh bukan ibunya, ya kan, atau dengan wanita yang lain, lalu wanita tersebut memiliki anak laki-laki dan anak yang disusukannya itu adalah anak perempuan. Setelah dewasa, maka mereka haram hukumnya untuk dinikahi karena ada saudara sepersusuan. Terus yang kedua itu ada yang namanya mahram abadan, yaitu adalah kemertuaan. Mertua itu hukumnya haram selamanya untuk dinikah. Dan yang ketiga itu ada keharaman yang ada batasnya. Salah satunya itu adalah ketika seorang wanita masih terikat di dalam pernikahan. Beberapa waktu yang lalu sering terjadi konsultasi kepada kami di kantor urusan agama terkait permasalahan seperti ini. Tentu di masyarakat bukan hanya memahami tentang pernikahannya saja, tentu harus dikuasai juga fikih munakahatnya juga. Nah, seperti contoh seperti ini, seorang wanita dan laki-laki menikah secara sirri, ya kan, secara tidak dicatat di kantor urusan agama. Lalu si wanita ini tidak diberikan nafkah oleh suaminya lebih dari 6 bulan. Nah, berdasarkan pemahaman yang dia pahami bahwasanya maka apabila saya tidak diberikan nafkah selama 6 bulan maka jatuhlah talak saya. Ini berdasarkan dari sigot ta'li talak. Apabila saya seorang suami tidak memberikan nafkah 6 bulan berturut-turut, lalu istri saya tidak ridho, lalu melaporkan kepada Kementerian Agama, laporkan kepada pengadilan agama, maka jatuhlah satu talak saya. Nah, sigot ini sering sekali disalah tafsirkan, sehingga memaknakan apabila seorang suami tidak memberikan nafkah selama 6 bulan, maka secara otomatis jatuh talak satu kepadanya. Padahal kalimat ini adalah kalimat yang tentunya harus ada penafsiran selanjutnya, bahwasanya perceraian itu hanya bisa terjadi di pengadilan agama dan disetujui oleh dewan hakim atau majelis hakim, maka jatuhlah talak. Selama itu tidak memberikan putusan hakim, maka si wanita itu dianggap masih memiliki ikatan dengan pernikahan yang sebelumnya. Bahkan apabila seorang wanita nikah secara sirri lalu ditinggalkan oleh suaminya sampai bertahun-tahun lamanya, apakah jatuh talak? Maka jawabannya adalah belum jatuh talak. Sehingga terkadang dengan penafsiran yang tadi di awal, saya sudah ditinggalkan suami saya sudah hampir beberapa tahun, maka saya pengen menikah lagi, maka nikahlah dia dengan laki-laki lain. Maka secara hukum, baik itu secara fikih maupun qanun atau perundang-undangan 174 maupun kompilasi hukum Islam, maka pernikahannya itu tidak sah walaupun secara rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya kan, ada wali, ada saksi, ada calon mempelai laki-laki, perempuan, dan ijab kabul. Karena pada dasarnya dia masih memiliki ikatan dengan pernikahan yang sebelumnya, maka pernikahan tadi itu dikatakan tidak sah. Maka tentu hal ini harus kita sadari bahwasanya ada nilai mudorotan atau nilai keburukan
bagi seorang wanita yang melaksanakan pernikahan secara sirri. Kenapa? Karena nilai mudarat bagi seorang wanita itu sangatlah tinggi, ya kan? Salah satunya adalah ketika dia ingin menikah kembali ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada ikatan pernikahan yang lain. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan. Mungkin apabila kawan-kawan ada ingin yang bertanya, boleh di kolom komentar, atau mungkin nanti ada tema-tema yang lain bisa kita bahas. Itu saja cerita atau sedikit gambaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.